Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara, selama di Holy Land saya banyak menerima firman. Tuhan taruh begitu banyak dalam hati saya dan saya berdoa. Dan saya mendapatkan banyak pesan-pesan Tuhan untuk mengakhiri tahun ini. Dan selama 1 bulan ini setiap minggu saya akan ada di atas mimbar ini untuk khotbah. Dan mungkin beberapa minggu ke depan ada 1-2 kali saya nggak khotbah, tapi di mana saya khotbah, saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk 2023. Saya berdoa bekal-bekal pesan-pesan ini bisa membawa saudara makin kuat dalam iman saudara di tahun 2023. Di mana banyak orang sedang memprediksikan sesuatu yang buruk, tapi saya percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan orang percaya. Yang setuju katakan amin ya. Jadi jangan percaya kalau orang bilang kita akan susah tahun depan. Sebab orang yang percaya tidak akan dibiarkan kesusahan. Tapi hidupnya pasti penuh dengan berkat. Karena itu mendengarkan pesan-pesan ini, saya berdoa bisa memberkati saudara. Saya akan baca ayat 1, saudara kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2, lalu apa? Serta berfirman, apa saudara? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. 4, aku banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh apa? Keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat 6 sama-sama. Jadi apa saudara? Tinggallah Ishak di mana? Perhatikan di sini. Di Gerar. Saudara, hari ini ada satu pesan Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada jemaat GCS Pakuan Mall dan GCS Online. Yaitu pesan buat tahun 2023 adalah subur di tengah kekeringan. Boleh katakan sama-sama? Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Subur. Coba ngomong sama kanan kiri, tahun depan makin subur ya. Maksudnya bukan subur melebar ke kanan dan ke kiri saudara. Karena bahaya, subur ada 2 arti. Tapi saya percaya di tengah kekeringan saudara akan menemukan lumbung-lumbung yang baru, sumur-sumur yang baru, berkat-berkat Tuhan yang baru buat saudara dan saya. Seperti Ishak, kita akan mendapatkan kesuburan di tengah kekeringan. Saudara, kalau sebuah bangsa mengalami kekeringan, semua rakyat yang berada di dalam negara itu pasti juga mengalami kekeringan. Seperti contohnya di tanah perjanjian di sini, Ishak berada di Kanaan. Sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan memelihara keturunan Abraham sampai menjadi banyak seperti bintang. Tetapi di saat terjadi kelaparan dan dikatakan firman Tuhan bukan kelaparan pertama kali. Semua rakyat terkena dampak. Jujur kalau saudara dan saya perhatikan di berita, apakah ada sesuatu yang baik yang dikatakan tentang tahun depan? Saya rasa tidak. Saya rasa dari berita-berita dari TikTok, dari YouTube, dari TV, semua orang memprediksi bahwa tahun depan menjadi tahun krisis ekonomi. Kepala negara pun sudah mengatakan demikian. Beberapa nubuatan-nubuatan pun mengatakan bahwa tahun depan menjadi resesi yang pasti terjadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan orang percaya pun harus menghadapi hal yang sama. Sama seperti di sini baru kita baca seseorang yang bernama Ishak. Di saat tanah Kanaan kekeringan, dia pun juga ngalamin kekeringan dan kelaparan itu. Tetapi itu bukan akhir dari ceritanya. Karena di akhirnya kita melihat bahwa kekeringan pun tidak bisa memberhentikan berkat Tuhan buat orang yang dikasihinya. Wih, kasih tepuk tangan. Makanya saya suka khotbah jam 2. Dahsyat sekali.
Dan berkat itu turun bukan hanya dari Abraham, tapi turun dari Abraham, Ishak, dan siapa saudara? Yakub. Mereka melihat di tengah kekeringan, kelaparan, Tuhan tetap memelihara mereka. Kita sering mendengar doa itu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Saudara, saya 14 hari di Holy Land, saya sering dengar kata Abraham. Saya dengar cerita tentang Ishak dan Yakub, tentang Israel. Dan kita sering dengar itu di doa kita, biar berkat Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati. Wah. Dan saya percaya berkat itu juga kita terima hari ini. Tapi ada satu jemaat yang pernah datang sama saya dan tanya gini, Pastor, kalau pastor disuruh milih antara Abraham, Ishak, dan Yakub, milih yang mana? Saya tanya sama saudara, saudara milih yang mana? Ada yang bilang Abraham, ada yang bilang. Kalau saya pribadi Pak, saya akan memilih Ishak. Kenapa? Ada beberapa alasannya. Salah satu alasan saya memilih Ishak adalah karena namanya. Apa arti nama Ishak saudara? Tertawa. Coba di sini ayo kita tertawa sama-sama. 1, 2, 3. Pakai orang gila Pak tertawa tiba-tiba. Coba toleh kanan kiri kasih tertawa senyuman buat dia. Saya percaya orang yang banyak tertawa hidupnya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Bukan hanya obat anti-aging, obat rematik, kolesterol. Ya kan? Karena itu saya percaya di gereja kita harus bersuka cita. Karena itu dari dulu saya khotbahnya selalu saya itu paling suka kalau jemaat tertawa. Karena itu saya khotbahnya, saya cerita, saya suka buat jemaat tertawa. Karena saya itu percaya gereja itu tempat yang seru. Bukan tempat yang menegangkan, yang setuju katakan amin. Saya paling suka kalau lihat jemaat itu tertawa. Makanya kalau sejak jemaat pakai masker saya agak menderita. Karena saya gak bisa lihat senyuman dari jemaat. Waduh, saya itu paling senang kalau jemaat tertawa. Saya paling gak suka kalau suasana gereja itu tegang. Semua jemaat liatin cuma gini. Waduh, gak enak. Bukan hanya itu. Dikatakan Ishak adalah seseorang yang sangat diberkati. Bahkan dia berbeda dengan Abraham dan Yakub. Memang kalau kita baca dalam Kejadian, cerita tentang Ishak cuma 1 pasal. Nanti coba saudara baca di rumah. Kalau Abraham kita baru bahas crazy faith itu berkali-kali. Abraham diceritakan perjalanannya, Yakub apalagi diceritakan perjalanannya, anaknya Yusuf. Tapi Ishak hanya berapa pasal? 1. Kejadian 26. That's it. Ada beberapa teolog, ada beberapa rabi yang pernah berkata dari 3 pribadi itu, Ishak yang paling sedikit dimengerti. Tetapi dia adalah jembatan penting antara janji Tuhan antara Abraham dan Israel. Karena Ishaklah yang membawa berkat itu menjembatani berkat dari atas ke bawah. Wow. Dan saudara bukan hanya itu. Dia berbeda dalam beberapa hal, dia unik Ishak ini. Dia tidak pernah meninggalkan tanah Kanaan. Not once. Bahkan waktu dia mau pergi ke Mesir, Tuhan suruh dia tetap di mana Bapak Ibu Saudara? Di Gerar. Gerar itu di mana? Gerar itu di Israel. Tetap di Kanaan. Yang kedua yang membuat dia unik. Dia hanya punya 1 istri. Punya berapa istri? 1. Siapa istrinya Ishak? Siapa? Bu Ishak. Tambah lucu saudara ini ya, tambah ming. Siapa istrinya Ishak? Rebecca. Dia hanya punya 1. Pak, kalau ada niat buka cabang, tolak dalam nama Yesus. Jadilah kayak Ishak. Setia kepada 1 wanita sampai akhir hidupnya. Dia jatuh cinta dengan Ribka. Bahkan enak hidupnya adalah dia gak perlu susah-susah cari jodoh. Jodoh dikirim Tuhan langsung kepada dia. Oh, yang amin jomblo itu. Pak, kapan Pak saya bisa kayak gitu Pak? Ih, hebat. Dia satu-satunya yang tidak berubah nama. Kalau Abraham, nama sebelumnya apa? Abram diganti Abraham. Yakub berubah menjadi Israel. Diganti namanya karena sesuatu yang terjadi. Karena mungkin kurang berkenan, karena ini, karena belum komplit. Tetapi Ishak tidak diubah namanya. Dan saya berdoa di tempat ini seperti Ishak. Kita juga akan mengalami kesuburan di tengah-tengah kekeringan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dan saudara,
Kekeringan itu terjadi juga kepada Ishak. Bukan yang pertama terjadi. Saya sempat berpikir kenapa di tanah perjanjian sekalipun terjadi kekeringan. Pernah saudara berpikir kenapa kok orang Kristen juga seringkali dalam hidupnya mengalami kekeringan. Mungkin ada saudara yang datang dengan kekeringan dalam hidupmu. Saya menemukan yang pertama adalah karena hukum alam. Ulangin, karena apa saudara? Kita gak bisa lari dari hukum alam. Kalau di luar lagi musim hujan, orang Kristen, non-Kristen sama-sama kena. Ada orang Kristen terus lagi hujan di luar karena dia percaya keluar ada bendungan besar di atas kepalanya gitu. No. Hukum alam tetap terjadi saat kita berada dan menetap di sebuah negara. Hukum alam tetap jalan. Kalau musim dingin semuanya dingin. Musim panas semuanya panas. Kita gak pernah bisa merubah musimnya. Karena kita gak bisa menghentikan alam. Yang kedua, kenapa kelaparan dan kekeringan terjadi? Karena kesalahan manusia sendiri. Saya catat. Karena kesalahan manusia dalam mengelolanya. Buktinya di saat Kanaan kelaparan, ada satu tempat di mana gak kelaparan. Ishak mau pergi ke situ, tempatnya namanya Mesir. Kita tahu kejadian Yakub juga terjadi kelaparan lagi, datangnya kemana? Kenapa Mesir gak kelaparan? Karena mereka pintar mengelola. Mungkin kekeringan terjadi dalam hidup kita karena kita tidak mengelola dengan baik. Karena kita baru dapat uang dikit, udah cicilan 12 bulan 0%. Seringkali kekeringan terjadi dalam hidup saudara bukan salah alam, bukan salah Tuhan. Tapi mungkin kesalahan kita sendiri. Tetapi yang ketiga, ada kemungkinan kelaparan kekeringan bisa terjadi karena tangan Tuhan. Saudara ingat di saat Elia, dia berkata kepada Raja Ahab, dia berkata tidak akan ada hujan turun. Sebelum aku mengatakan hujan akan turun, di situ Tuhan sendiri menahan hujan. Sehingga tanah itu kekeringan. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang yang sombong. Bagaimana caranya menjadi orang yang rendah hati. Kenapa kekeringan bisa terjadi? 3 alasan ini. Dan saat itu benar-benar terjadi di satu bangsa. Semuanya mengalaminya. Ishak mengalaminya. Kelaparan itu begitu besarnya. Apa yang terjadi? Dia harus mengungsi ke Mesir. Dan itu reaksi manusiawi kita. Jujur, saat kita ngalamin masalah, yang pertama tempat kita berlari, siapa? Teman kita yang punya duit. Teman kita yang di atas, kenalan kita, backingan kita, orang kuat, orang pemerintah, orang ini, orang itu. Kita berusaha cari caranya untuk kita ditolong. Dan itulah yang terjadi kepada Ishak juga. Begitu kelaparan terjadi, Ishak pergi kemana saudara? Mesir, bukan Gerar. Loh Pak Pendeta, tapi dia tinggalnya di Gerar. No. Saudara tahu Gerar itu bukan Mesir, tapi Gerar itu rest area. Tapi bedanya rest area ini beda sama yang ke Batu. Kenapa? Enggak ada Starbucks dan kopi kenangan. Perjalanannya panjang dari Kanaan ke Mesir. Naik bis aja kemarin saya 8 jam kok nggak salah. Karena itu dalam perjalanannya harus berhenti di tempat yang namanya apa? Gerar. Tapi perhatikan Gerar bagian dari Kanaan. Di Gerar pun juga kekeringan. Di Gerar pun juga terjadi kelaparan. Karena kelaparan itu melanda seluruh Kanaan. Tapi perhatikan apa yang Tuhan suruh. Kejadian 26 ayat 3. Baca sama-sama. Saya mau tunjukkan saudara konteksnya supaya saudara mengerti kisahnya Ishak. Coba kejadian 26 ayat 3. 1, 2, 3. Apa? Tinggallah di negeri ini sebagai... Stop di situ. Dikatakan di tengah kekeringan di seluruh Gerar, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Ishak tinggal di mana saudara? Gerar. Di tengah kelaparan, di tengah kekeringan, Tuhan berkata stop di sini. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa anak-anak yang dicintai pasti dibuat beda oleh Tuhan. Pasti dia diberkati, dipelihara, apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Buktinya di mana? Kejadian 26 ayatnya ke-12 sampai 14. Coba. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Maka apa saudara? Menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga apa saudara? Ia mendapat hasil. Keras banget saudara kalau ngomong 100 kali lipat. Sebab apa saudara? Ia diberkati. 13, ini ayat favorit dan hafalan banyak orang Kristen. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya sehingga ia menjadi apa?
Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu apa Bapak Ibu Saudara? Cemburu daripadanya. Kalau sampai orang Filistin cemburu artinya dia sangat-sangat diberkati. Setuju dengan saya? Artinya Bapak Ibu Saudara, di tanah itu pun, di tanah Filistin, di tanah Gerar pun terjadi kelaparan. Tetapi Ishak yang dapat berkat Tuhan, dia dibedakan. Saudara, tahun depan mungkin kita akan menghadapi krisis yang sama. Mungkin kita akan menghadapi resesi yang sama. Tapi saya berdoa bernubuat atas hidup saudara. Saudara mendengarkan firman ini. Saudara akan dibuat Tuhan beda. Saudara akan tetap subur di tengah kekeringan. Yang setuju katakan amin. Ya. Kenapa dia melakukan itu buat orang percaya? Kenapa dia melakukan itu kepada Ishak? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan ingin membedakan anak-anaknya. Dan karena dialah Jehovah Jireh. Coba ngomong sama kanan kiri, Jehovah Jireh. Dan saya berdoa, kalau awal tahun saya sudah katakan tahun ini tahun Jehovah Jireh. Tahun depan pun Jehovah Jireh akan tetap memelihara saudara dan saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Wow. Nah, hari ini saya akan tutup khotbah saya. Dengan menunjukkan kepada setiap saudara. Bagaimana kita bisa subur di tengah kekeringan. Sekali lagi saya boleh tanya, berapa banyak dari saudara ingin mengalami kesuburan di tengah kekeringan? Boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat dulu. Untuk itu kita harus belajar dari Ishak. Kita tidak hanya menerima janji karena kekristenan bukan agama yang hanya bicara tentang janji. Tetapi kekristenan adalah bicara tentang janji dan reaksi. Janji dan apa? Reaksi. Di saat Tuhan berjanji bagaimana respon kita. Kalau respon kita tepat, saya percaya seperti Ishak kita akan mengalami kesuburan di tengah kekeringan. Yang mau katakan amin. Coba kita buka. Kejadian 26 ayat 17 sampai 22. Ya semua hanya di Kejadian 26. Karena kisah tentang Ishak cuma di Kejadian 26. Tapi luar biasa sekali kisah ini. Coba saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 26 ayat 17 sampai 22. Perhatikan screen saudara. Dikatakan jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh. Nah jadi gini saudara, Abraham itu punya satu kebiasaan gini. Kemanapun dia akan pergi dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Kemanapun dia pergi karena tanah itu gersang, dia selalu mencari sumur. Dia travel a few days, dia menggali sumur. Dari sumur itu keluar air. Ada berkat, ada air, ada kehidupan. Dia jalan lagi beberapa tempat, dia gali lagi, keluar air, berbual-bual. Dia mendirikan mezbah di situ, diberikan nama. Untuk menunjukkan ini Abraham yang punya sumur ini. Nah, karena Ishak harus kembali, dia diusir dari Gerar, dia ke arah Ur Kasdim, apa yang terjadi? Dia cari sumur milik siapa saudara? Milik Abraham, milik papanya. Kenapa? Karena kekeringan perlu air. Nah perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ apa Bapak Ibu Saudara? Mata air yang berbual-bual airnya. Saya berdoa tahun depan saudara akan lihat banyak mata air yang berbual-bual airnya. Amin. Saya ucapkan itu dalam hidup saudara. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar. Kenapa bertengkar? Karena yang lain cari gak dapat, dia dapat. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan, wait this is mine. Loh padahal punyanya siapa saudara? Abraham. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali lagi sumur lain. Artinya apa? Ya udah cari yang lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu. Sama-sama katakan apa? Ayat 22 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak apa saudara? Bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di, yang percaya sama-sama katakan. Nah inilah alasan kenapa Ishak bisa tetap subur di tengah kekeringan.
Ada dua hal yang saya mau tutup khotbah ini dengan 2 poin. Yaitu yang pertama, catat baik-baik. Kenapa dia tetap bisa subur di tengah kekeringan? Karena yang pertama, karena dia mau mengalah. Boleh katakan amin? Boleh gak senggol kanan kiri pelan-pelan? Ngalah ya. Kok gak ada yang berani? Atau lebih keras lagi, dicaplek kanan kiri, ngalah. Wih, keras banget ya di situ. Pak, Bu, rahasianya apa? Tetap subur di tengah kekeringan apa? Ngalah. Mau ngalah? Aminnya kok terpaksa gitu. Ngalah. Saya mau tanya, ngalah gampang atau susah? Saya mulai lihat ada suami istri senggol-senggolan, rungokno itu loh, rungokno itu. Nah. Mengalah itu prinsip yang gampang diucapkan. Ya gak, gampang gak? Kita lagi ketemu sama orang cerita sama kita. Kita suka kasih nasihat apa? Ngalah ya. Tapi jujur kalau disuruh ngalah, saudara mau gak? Wih, jujur banget ibu ya, mau aku. Memang susah dipraktekin, ngomongnya gampang, sulit dipraktekan. Ngerti maksud saya? Kenapa banyak orang gak mau ngalah? Dia merasa dirinya pemenang. Pak, bukannya kita ini lebih dari... Mana mungkin kalah? Lebih dari pemenang, tidak akan pernah kalah. Dia akan selalu menang, menemukan kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan dalam hidupnya. Semua tepuk tangan. Tapi saudara ngerti apa arti lebih dari pemenang? Gini, pemenang dia gak kalah. Tapi lebih dari pemenang apa artinya? Saya catat. Lebih dari pemenang adalah tidak selalu harus menang. Tapi ujung-ujungnya menang. Lebih dari pemenang bukan berarti dalam setiap perkara saudara akan selalu menang. No. Seringkali dalam hidup seorang yang lebih dari pemenang. Mungkin dia bisa kalah, mungkin dia bisa jatuh. Mungkin dia bisa diperlakukan tidak adil seperti Ishak. Tetapi saat dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia percaya ujung-ujungnya. Aku akan lihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat aku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Gak selalu harus menang. Gak selalu di hidup ini semuanya harus kita perkarakan. Yang setuju katakan amin. Kita seringkali jadi orang Kristen, kita mengalami satu ketidakadilan, kita langsung bahasa Surabaya, gak terima. Ada di sini Kristen gak terimaan? Gak bisa Pak, itu hak saya, itu kerjaan saya, itu uang saya. No. Gak bisa kayak gini. Seringkali coba renungkan kita sebagai orang Kristen. Kita ini orang yang mau mengalah, atau tidak mau kalah. Ishak ngalamin satu hal yang kita semua gak suka. Apa? Haknya dirampas. Ada di sini yang lagi ngalamin haknya dirampas sama orang? Pak, that's my money, itu tabungan saya, itu kerjaan saya. Diambil segitu. Saudara ada yang mungkin saudara sudah kerja, saudara menderita, orang lain yang menikmati. Mungkin saudara merasa, Pak, saya yang ngerjain ini semuanya, I did this. Tetapi saya gak dihargai, tapi saya tidak diberikan yang sepantasnya saya diberikan. Itu yang dialami sama Ishak. Dia yang menggali. Sebelumnya gak ada sumur, dia yang gali. Hamba-hambanya gali, keluar air, orang ambil. No, ini punyaku. Padahal punyanya siapa saudara? Abraham, it's his birthright, itu warisan yang dia terima dari ayahnya. Tetapi tidak, gembala-gembala Gerar berkata ini punyaku. Pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan saat hak saudara diambil? Atau boleh lebih lantang lagi saya tanyakan, apa yang saudara lakukan saat saudara diperlakukan tidak adil sama orang lain? Ngalah atau balas seberat-beratnya? Semoga ya, amin, mengalah ya. Jangan dalam hati ngomong, lihatan. Apa yang kita lakukan? Jujur Pak. Secara manusia, marah gak saat diperlakukan gak adil? Suci banget saudara.
Saudara udah kerja. Saudara tidak dihargai. Bahkan hak saudara gak diberikan. Marah gak? Jujur Pak. Marah Pak. Kok tahu? Saya juga marah soalnya. Saya entah kenapa lucunya Tuhan. Saya ini lagi persiapan khotbah tentang ini. Saya ngalamin. Hak saya yang namanya yang saya udah kerjakan. Gak adil. Gak adil. Ada beberapa wajah udah mulai, opo iki. Jawaban saya, jangan kepo. Saya gak perlu cerita, yang tahu cuma beberapa. Istri saya paling tahu sebelah kanan. Andre Bulinda tahu ya. Kita kemarin sempat cerita waktu di Holy Land. Pak Bu jujur, saya marah loh. Pernah lihat saya marah? Jangan ya. Saya ngomong sama istri saya marah saudara. Saya tanya, marah boleh nggak? Saya mau katakan boleh. Boleh. Kenapa? Saya juga marah soalnya. Tapi yang nggak boleh adalah berlarut dalam kemarahanmu. Amin. Boleh tepuk tangan dulu supaya nggak tegang. Gini. Yang nggak boleh larut dalam kemarahan. Kalau larut dalam kemarahan, kalau kita nyimpen kemarahan terus, kita mau makan, kita ingat dia. Mau ngapa-ngapain aja masih ingat. Mau ada apa aja selalu terhubung. Orang ini ya. Gitu kan. Selalu gitu. Saya marah Pak, jujur marah saya. Tapi saya memutuskan, gak apa-apa. Coba senggol kanan kiri, ngalah. Bisa ngalah? Mau ngalah? Amin. Tuhan memberkati Ishak, saya gak heran diberkati. Kenapa? Ngalah dia. Dia bukan hanya ngalah di sini, tapi dia pernah ngalah sama seseorang namanya Abraham. Siapa Abraham? Papanya. Saya khotbah bulan lalu tentang crazy faith, masih ingat? Saya khotbah bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, tapi seringkali kita lupa untuk melihat dari kacamatanya Ishak. Saya mau tanya, pernah kita pikirkan, coba jawab saya. Kira-kira waktu Abraham mempersembahkan Ishak, usia berapa Ishak? Saya penasaran waktu saya baca. Umur berapa? Ada yang berani bantu saya jawab? Berapa? 12, 16, ya kurang lebih kecil ya masih. Coba gini, tapi saya belajar ya. Saya kalau nyampein khotbah itu saya harus belajar, saya nggak asal cerita. Saya belajar bukan hanya dari penafsir, tapi saya belajar dari Talmud. Karena Alkitab Perjanjian Lama, Torah itu ada satu buku namanya Talmud. Talmud itu catatan para rabi-rabi yang mengerti tentang Perjanjian Lama. Saya baca semua. Beberapa rabi mengatakan, menunjukkan kepada pembaca. Coba saudara perhatikan kejadian, nanti saudara baca di rumah, saya gak punya banyak waktu. Tapi ini, pasal 20, Abraham diuji. Di antara pasal ini, sebelum dan sesudah ada dua kejadian. Sebelum Abraham diuji mempersembahkan Ishak, yang terjadi adalah Ishak dipinang. Yang terjadi sesudah itu adalah yang namanya Sarah meninggal. Sarah meninggal usia berapa? Pak Pendeta, oma saya meninggal umur berapa saja saya lupa Pak Pendeta ya kan. Sarah meninggal usia 127. Ishak dipinang usia 5 tahun menurut tradisi. Jadi yang terjadi di antaranya antara usia 5 dan berapa? Sekarang saya tanya, Sarah melahirkan Ishak usia berapa? 90. 127 dikurangi 90 berapa? 37. Artinya usia Ishak saat dia dipersembahkan antara 5 sampai 37. Anggap aja kita ambil tengah-tengahnya. Gak mungkin belasan tahun. Kenapa?
Karena dikatakan di saat Abraham mau naik ke atas Gunung Moria, yang namanya Abraham membawa pelayan. Untuk apa? Angkat kayu. Setelah dia mau naik, hambanya disuruh stay. Yang angkat kayu siapa? Tidak mungkin kalau dia masih umur 9, 10 tahun, 12 tahun. Disuruh mengangkat kayu untuk mempersembahkan korban kambing domba. Karena itu besar. Minimal dia sudah 17 sampai 30 tahun. Beberapa penafsir menulis usia 30 tahun. Sini saya lihat banyak yang muda. Saya mau tanya kepada yang muda, tolong bantu saya jawab. Kalau misalnya saudara tiba-tiba papa saudara ajak saudara naik gunung, terus saudara mau dipersembahkan, saudara ngomong apa? Saudara diangkat, saudara ditali, saudara mau dipersembahkan, ngomong apa? Mau. Kok gak papai? Ya kan, anak sekarang kan pinter-pinter kan. Ya apa aja toh, dikorban loh. Kok aku? Ya gak sih? Logikanya gitu loh. Tapi Ishak pun dia ngalah sama siapa? Papa. Meskipun dia gak mengerti. Ada di sini yang warisannya dirampas oleh saudaranya. Ada di sini yang mungkin kau merasa orang tuamu memperlakukan kau gak adil dengan saudara-saudaramu. Belajar seperti Ishak. Apa? Coba segol kanan kiri lagi. Mengalah. Mengalah itu sulit. Setuju dengan saya? Tapi hasilnya luar biasa. Bu, engkau mengalah dengan suami. Gampang atau sulit? Lebih sulit lagi kalau suaminya kepala batu. Bu, kalau suami kepala batu jangan dipukulin bu, digosok. Nanti jadi batu aki. Kadang-kadang kita mau ya, tapi mengalah itu sebuah proses, harus. Kadang-kadang kita doain Tuhan, maksudnya kita Tuhan berkati suamiku gitu kan. Tuhan bereskan dia Tuhan. Ibu ada yang kayak gitu, doa Tuhan ampuni dia kan, mau doain ampuni Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Bu belajar ngalah sama suami. Gak ada yang amin. Ya udah saya balik Israel aja saudara. Saya jadi rabi lumayan brewoknya udah jadi saudara. Bu ngalah sama suami bu. Pak ngalah sama istri. Bu kok ikut-ikut lagi amin sih bu? Anak-anak ngalah sama orang tua. Anak-anak bilang, Pak ini bukan zaman Siti Nurbaya, ini zamannya Siska Kol dan Just No Limit. Mengalah itu gak kelihatan. Tapi dicatat sama Tuhan. Ada orang ngalah kelihatan? Saudara hari ini memutuskan mengalah, enggak, saudara enggak ngelawan, saudara ngalah. Kelihatan enggak? Yang diberitakan selalu saat kita balas. Iya enggak? Wah saling menuntut, ini saling menyerang, pakai ini, wah menyerang selalu dilihat semua orang. Dipuji ada pendukungnya, si A dukung ini, dukung ini. Tapi orang ngalah, pernah diberitakan? Paling dalam hati, oh ini lemah, oh dia gak punya kenalan, oh dia gak punya kekuatan. Memang ngalah gak kelihatan, tapi Tuhan yang lihat. Tuhan yang catat. Ya Pak. Mungkin saudara berkata, Pak kalau saya ngalah nanti saya dipermainkan. Pak kalau saya ngalah nanti orang akan bilang apa? Saya akan dibilang lemah. Gak apa-apa. Dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Itu. Saya belajar ngalah aja. Karena yang Tuhan catat, Tuhan pasti balas. Tuhan pasti memberkati. Karena itu saya gak heran Abraham, Ishak, Yakub diberkati. Karena tiga-tiganya punya kesamaan, suka ngalah. Abraham kapan pernah ngalah? Dia dihadapkan dengan ponaannya, namanya siapa? Lot. Satu hari dia disuruh milih, Lot disuruh memilih. Kamu milih yang subur atau gersang? Logikanya. Yang bawa Lot adalah Abraham. Lot disuruh milih, kira-kira kalau Lot tahu diri, milih yang subur atau gersang? Gersang, biar yang subur dikasihkan siapa? Abraham. Tapi Lot bilang, no om, aku minta yang subur, om yang gersang aja. Tapi di saat Abraham mengalah, apa yang terjadi? Lot hidupnya hancur, Abraham diberkati dengan berlimpah-limpah. Ngalah. Ishak udah, Yakub anaknya. Dia naksir sama satu cewek, siapa namanya?
Rahel. Kenapa cinta sama Rahel? Ada bilang karena cantik, kurus, bodinya kayak model. Saya baru pulang dari Holy Land, saya baru belajar satu hal. Salah konsep kita. Bukan karena kurus kayak model, bukan. Tapi Yakub itu naksir karena orang Beduin itu orang pengembara kayak Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Beduin itu kalau cari jodoh, dia sukanya bukan yang kurus, tapi sukanya sama yang jumbo. Jadi yang di sini yang jumbo-jumbo bergembiralah. Kau masih punya harapan berangkat ke Israel. Saya bawa sekretaris saya kemarin Pak ke Israel. Sekretaris saya agak jumbo. Namanya Ira, ini lagi di TP dia sekarang. Rambutnya kuning biasa. Kalau saudara lihat rambut kuning sekretaris saya. Ini. Saya ngomong, nikah aja sama orang sini. Saya dikasih tahu sama tour guide-nya, waduh Pak, kalau yang model kayak gini, ih kasihan saudara, model kayak gini. Dia nunjuk sama sekretaris saya, model kayak gini, laku di sini Pak. Model kayak gini, emas kawinnya 20.000 unta. Saya pikir ya udah saya tinggal di sana aja ya. Kan saya megang paspornya. Udah saya tinggal, saya bawa pulang 20.000 unta. Lumayan untuk renovasi gereja, saudara. Sampai mana tadi ini, saudara? Oh iya, Yakub cintanya sama Rahel. Kerja 7 tahun, menikah. Dapatnya siapa? Lea. Tapi apa yang terjadi? Ngalah. Dia dapat siapa? Lea. Diberkatilah keturunan. Orang mungkin berkata, ngalah kamu itu lemah. Dibodohin orang. No, bukan dibodohin orang. Kita tahu kita bisa membalas. Tapi kita memutuskan, kita membuat sebuah keputusan. Saya tidak akan membalas karena saya tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Nah kalau orang benar pasti dibela oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa mereka diberkati? Kenapa mereka luar biasa diberkati? Karena mereka gambaran dari Tuhan Yesus. Abraham, Ishak dan Yakub 3 patriark dari orang Kristen. Adalah gambaran dari Tuhan Yesus, juru selamat kita. Haknya dirampas, dia diperlakukan tidak adil. Dia yang kaya rela jadi miskin. Dia Tuhan rela jadi hamba. Dia mengalah padahal dia sudah siap. Matius 25, di saat Yesus disalib sudah siap 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan Yesus. Tetapi dia mengalah. Dia menyerahkan hidupnya supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Karena itu dengar saya baik. Jadi orang ngalah bukan lemah. Jadi orang ngalah, orang yang suka mengalah adalah orang-orang yang akan melihat kesuburan di tengah kekeringan. Yang kedua yang terakhir. Pemain musik silakan naik. Kejadian 26 ayat 26. Kejadian 26 ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Siapa 3 orang ini? Abimelek adalah raja orang Filistin. Abimelek pernah satu kali hampir mengambil Ribka istri Ishak. Siapa Abimelek? Abimelek mengusir Ishak dari Gerar. Pergilah kamu dari negara ini. Pasukan-pasukannya, mereka yang menyuruh gembala-gembala dari Gerar untuk menghancurkan dan merampas sumur-sumur yang mestinya miliknya Ishak. Tapi lihat apa yang Ishak lakukan. Ini yang buat dia diberkati. Ayat 30, Kejadian 26 ayat 30. 1, 2, 3. Apa saudara? Kemudian apa? Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan. Ini orang yang menyakiti, menipu, merampas. Tapi Ishak ngapain? Dijamu makan. Yang kedua, siapa orang yang akan melihat kesuburan di tengah kekeringan? Yaitu orang yang suka memberkati. Coba ngomong sama kanan kiri, ayo suka memberkati. Bayangin. Orang-orang yang berkali-kali hampir menghancurkan Ishak. Menipu dia, merampas dia. Waktu mereka datang, dijamu makan. Sorry, coba perhatikan, renungkan. Waktu 3 musuh datang ke Ishak, sebenarnya itu saat paling tepat untuk balas dendam. That's the right time. Tinggal suruh bunuh 3 orang ini beres. Dia bisa jadi raja atas seluruh Gerar. Ishak namanya. Tapi dia malah memberkati. Bukan ngambil.
Jadilah orang yang lebih suka memberi daripada 2023 saudara mau tetap subur. Jadilah orang yang suka memberkati. Karena orang yang suka memberkati tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena orang yang memberkati, orang yang baik sama orang yang suka memberi. Kita harus ingat, setiap pemberian, berkat yang kita salurkan, itu semua adalah sebuah taburan. Ulangin sama-sama dengan saya apa saudara? Taburan. Hukum di dalam Alkitab yang gak bisa batal. Apa yang kamu tabur, gak bisa batal. Kamu tabur kejahatan, 1 hari ngalamin kejahatan. Tapi saat kita nabur kebaikan, kita pasti menuai. That's it. It's that simple. Ada orang yang sangat alergi dengan kata taburan. Gereja hari-hari ini alergi dengan ini. Takut membahas ini dan gak mau denger ini. Kenapa? Karena sosial media, karena satir, karena apologet-apologet yang merasa dirinya apologet. Semua orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan firman. Oh enggak perlu nabur. No, I'm gonna tell you something. Saya gak peduli orang ngomong apa tentang tabur. Tapi hukum tabur tuai tetap berlaku sampai dengan hari ini. Kita mau mencoba memutarbalikkan kata-kata yang pintar, tetapi hukum tetap berjalan. Kalau saudara menabur pasti menuai, yang setuju katakan amin. Dan saudara perhatikan ayat terakhir, Kejadian 26 ayat 12. Bangkit berdiri sama-sama sambil kita membaca. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka apa saudara? Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia, perhatikan, bukan hanya dia menabur. Tapi kenapa taburannya menuai sesuatu yang luar biasa? Karena dia diberkati. Bukan hanya taburan, tapi dia diberkati. Karena dia suka mengalah. Apa yang terjadi? Dia gak pernah kekurangan. Dia selalu subur. Tolong jangan salah artikan yang saya katakan. Jangan berpikir saya bicara tabur ini, tabur. No. Tabur tidak hanya uang. Kalau menabur hanya uang, bagaimana dengan orang miskin? Mereka gak bisa nabur kalau menabur hanya bicara tentang uang. Taburlah kekuatan. Taburlah waktumu. Tabur waktu untuk orang tuamu yang masih hidup. Tabur tenagamu buat saudaramu yang membutuhkan pertolongan. Taburlah uang kalau saudara kaya, kalau saudara diberkati. Taburlah sesuatu untuk menolong saudaramu, menolong karyawanmu, menolong orang-orang di sekitarmu. Kalau kau diberkati dengan berlebihan, berkati gereja. Berkati orang-orang miskin, berkati pulau-pulau, berkati desa, berkati yang saudara bisa. Karena taburan kita tidak akan pernah sia-sia. Tapi taburan orang percaya saat diberkati akan terjadi penuaian besar yang terjadi dalam hidupnya, dipelihara Tuhan. Saya mau bersaksi tentang apa yang saya tabur 2 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu, dari 2019. Di tengah kekeringan terjadi tahun 2020, GSJS, sebuah gereja yang diolok-olok oleh orang. Satu gereja yang gak pernah dianggap oleh orang. Pada tahun 2022 sudah menjadi berkat buat satu dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Saya bukan berkata saya paling pintar, saya paling hebat. No, jauh dari itu. Tapi karena saya belajar menabur setiap akhir tahun. Setiap bulan Desember, sejak 2019 saya bersama dengan istri saya. Kami menabur untuk gereja. Bukan dari uang gereja pengeluaran sendiri. Dari gaji yang saya terima bersama dengan istri saya berikan untuk gereja. 2019 saya menabur karpet dan kursi yang saudara dudukin. 2020 akhir, di saat pandemi sudah mulai meredah. Tapi sebentar lagi tahun depannya akan naik 2021. Saya menabur kamera-kamera ini. Bukan sepenuhnya, bukan sampai lunas, tapi saya DP dengan gaji saya. 2021 apa yang saya tabur. Bukan semuanya saya bayarin lunas, tetapi dari gaji saya yang saya terima dengan istri saya. Kami berdua memberikan untuk gereja, yaitu mixer audio. Ya saudara dengar sampai hari ini. Dan 2 bulan yang lalu waktu Westlife datang ke Surabaya, pakai alat kita. Oh kok gak ada kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jadi kalau saudara hadir di Westlife,
itu pakai alat yang sama. Makanya muka saya mirip Westlife kan? Pakai alat yang sama, saudara boleh tanya, ada kontraknya. Dan tahun ini saya juga akan nabur sesuatu yang sangat besar, tapi saya nggak perlu ceritakan. Saya tidak akan membuat kampanye untuk saudara semua melakukan hal yang sama, karena nanti ada salah paham. Saudara nggak harus menabur itu, mungkin saudara bisa menabur yang lain. Tetapi pesan saya 27 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini, tabur sebanyak-banyaknya. Saudara merasa, oh saya nggak mau nabur di gereja. Up to you. Taburlah yang saudara bisa, dimanapun saudara bisa. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta, tapi saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kayak orang-orang kaya yang bisa memberikan jutaan, ratusan juta ke gereja. No problem. Tahukah saudara? Apa poin kita yang pertama tadi? Tahukah saudara bahwa mengalah pun merupakan sebuah taburan. Saat engkau dihina, saat engkau diperlakukan gak adil, saat engkau tidak punya apa-apa, saat engkau udah diambil, dirampas semua hartamu. Di saat engkau mengalah, itulah taburan. Firman Tuhan berkata saat engkau menabur dengan mencucurkan air mata, itulah yang kita bicarakan tentang orang yang mengalah. Kita sambil menangis, Tuhan aku gak mau ngalah, aku bisa melawan, aku bisa, tapi aku mau menabur kebaikan, aku mau mengalah, biarkan gak apa-apa. Saat saudara belajar untuk ngalah, menabur. Saya percaya 2023 Tuhan akan bukakan sumur-sumur yang baru buat saudara. Lumbung-lumbung yang baru Tuhan sediakan. Karena kita pelaku-pelaku firman. Kita siapkan roti dan anggur kita. Bersama